Selamat malam Bu. Selamat malam. Eh, ini saya mau konsultasi terkait dengan anak ya, Gitu. yang suka main gadget. Itu bagaimana ya caranya ya? Sebelumnya Bapak sudah pernah konsultasi? Belum. Belum. Baik, saya jelaskan dulu ya Pak tentang konsultasi. Konsultasi itu adalah sebuah layanan untuk membantu memecahkan masalah individu. Baik Pak, konsultasi ini akan meliputi 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Insya Allah informasi-informasi yang Bapak sampaikan saya akan saya jaga kerahasiaannya. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi saya mohon kepada Bapak, silakan sampaikan informasi Bapak, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi ya Pak. Iya. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan Pak. Jadi ini Bapak dengan sukarela datang ke sini untuk mengkonsultasikan masalah Bapak. Seperti tadi yang sudah Bapak tanyakan ke saya ya, bagaimana jika anak Bapak itu sudah kecanduan gadget ya Pak ya. Oh ya Pak, sebelumnya saya boleh tahu anak Bapak kira-kira usianya berapa tahun Pak? Umur 10. 10 tahun? 16 tahun. Oh 16 tahun. Oh sekitar, berarti kelas SMA ya Pak ya, SMA kelas 10 ya Pak? Iya betul. Oke, nah yang Bapak maksud dengan kecanduan gadget itu seperti apa Pak? Ya seperti ini Bu. Setiap hari itu tidak lepas dari gadget atau HP. Tiap bangun tidur sudah ngecek HP. Terus untuk hal-hal yang wajib seperti sholat, belajar itu agak dikesampingkan. Akhirnya kita juga jadi kerepotan gitu. Oh itu baik Pak. Nah sebelumnya selama ini sudah Bapak tegur atau bagaimana belum Pak anak Bapak? Ya sekedar untuk mengingatkan saja, di waktu-waktu tertentu kita mengingatkan keputusan sulit gitu, sering mengutamakan gadgetnya gitu. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, kalau anak seperti itu Bapak sudah tahu belum bagaimana caranya untuk dia mau mendengarkan Bapak? Kalau sementara ini ya kita coba sita dulu alat komunikasinya atau gadgetnya sementara waktu. Itu Tapi berjalan, maksudnya ketika waktu sholat aja atau bagaimana Pak? ya di waktu-waktu tertentu itu sholat diambil dulu, setelah menggunakan untuk belajar ya kita berikan kembali. Oh gitu, itu baru langkah usaha Bapak seperti itu ya? Preventifnya. Iya. Nah Bapak tadi mohon maaf sebelumnya, kalau seperti itu apakah anak melaksanakan kegiatan yang Bapak misalkan pas ketika diambil waktu sholat itu, apakah anak dengan kesadarannya atau hanya karena terpaksa Pak? Ya untuk sejauh ini belum, masalahnya sering masih mengindahkan di luar pantauan orang tua atau kita masih lalai juga gitu. Gitu. Nah berarti sebaiknya kalau menurut saya di Bapak berikan masukan dulu nih ke anaknya, bagaimana biar anaknya itu betul-betul merasakan bahwa ketika dia bermain gadget itu pasti ada banyak waktu yang terbuang sia-sia. Itu sebaiknya menurut saya bahwa ada pendekatan dulu nih dengan anaknya. Bagaimana menurut Bapak? Ya sejauh ini belum melakukan ngobrol atau pembicaraan secara personal gitu ya. Jadi kita hanya sekedar memberi masukan atau memberi teguran saja seperti biasa gitu. Berarti nanti kedepannya Bapak akan seperti apa Pak? Sebaiknya Pak, biar anaknya mau mendengarkan dan mau merasakan bahwa itu tuh salah gitu loh, enggak jika bermain HP terus gitu. Langkah Bapak apa gitu? Ya mungkin kedepannya nanti kita akan kita ajak bicara secara serius, artinya bagaimana bahayanya yang terhadap kesehatan ataupun radiasinya ya. Ada baiknya ya Pak ya, berarti Bapak nanti akan melaksanakan itu ya Pak, akan memberitahu ke anaknya bahwa bermain gadget itu juga ada negatifnya ya, ada radiasi dan segala macamnya ya Pak. Nah setelah itu ada lagi nggak Pak selain itu yang akan Bapak lakukan ke anak Bapak?
apakah nanti akan mengurangi waktunya ketika dia diberikan gadget itu sehari-hari sudah memang untuk dia, atau Bapak berikan batasan jam itu, atau bagaimana Pak? Ya, mungkin akan dikasih langkah seperti itu. Kita akan batasi waktunya mungkin ya, hanya untuk belajar atau keperluan yang mungkin untuk pembelajaran belajar saja mungkin. Jadi sudah ada 2 ya Pak yang tadi akan Bapak lakukan ya. Ya. Ada lagi nggak Pak yang kira-kira Bapak hendak lakukan untuk lebih memperkecil tingkat kecanduan si anak biar tidak dia terlalu memegang gadget? Temukan 2 pemecahannya ya Pak ya. Tadi yang pertama apa Pak? Ya, nanti mungkin kita akan bicarakan kembali sama si anaknya supaya lebih mengetahui bahwa tanda bahayanya ataupun dampak buruknya ya. Yang kedua mungkin akan saya batasi waktunya pemakaian atau pemberian gadgetnya supaya lebih mengerti bahwa itu sering-sering megang gadget itu berbahaya. Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti konsultasi kita hari ini selesai ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, ayah mau bicara. Ayah perhatiin tuh setiap hari, setiap pagi tuh bangun tidur gitu udah megang HP. Ya dibantuin ibunya, jadi supaya produktif gitu loh. Tiap hari tuh sedikit HP, sedikit HP. Kamu nanti kecanduan sama gadget. Artinya kamu nggak mikir yang produktif atau yang belajar atau apapun. Jadi kamu tahu nggak ada bahayanya di gadget itu? Ya, tapi kan sekarang kan lagi sekolah online juga, jadi banyak tugas yang di HP. Ya kalau begitu berarti nanti dibatasi saja waktunya. Setiap pagi itu di saat tidak ada perlu buat belajar ya disimpan dulu. Paling tidak kadang-kadang sampai melalaikan sholat dan lain-lain. Jadi yang perlu diperhatikan adalah waktunya ya. Waktunya mungkin nanti ayah akan batasi. Jadi setiap akan belajar baru saya kasih. Sampai sekarang Nanda pengen ngurangin main gadgetnya, lebih banyak ke waktu sama keluarga, Belajar. Iya, sama bantu ibu juga. Jadi kalau pakai HP juga cuma buat belajar doang gitu.